masukin daun pandan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gue Bang Maul di channelnya The Lapers. Oke, sobat Lapers, kali ini gue mau buat kolak ubi dan pisang, mengingat sekarang ini bulan Maret 2022 dan bulan depan itu April, udah waktunya kita berpuasa bagi umat muslim. Jadi gue pengen membuat kolak ubi dan pisang nih, ya kan? Udah pengen puasa guys. Gue bakal kasih tahu ke kalian bahan bakunya apa untuk membuat kolak ubi dan pisang. Yang pastinya ada ubi, ya. Ini ubinya ini setengah kilo, ya. Terus ada pisang. Pisangnya ini nggak sesisir, ini kan sesisir. Gue nggak bakal pakai sesisir ini, nggak bakal pakai segini. Pakainya itu paling 6 biji lah, 6 pisang kayak gini kan, atau 7 pisang, nanti gue sesuaikan. Terus ada gula Jawa, gula merah atau gula Jawa ya. Gue pakainya itu seperempat ya, 250 gram gula Jawa. Terus ada selanjutnya ada sagu. Sagu ini untuk ukuran ubi setengah kilo, gue pakainya 250 gram sagu, ya. Terus ada santan kara. Santan kara ini gue pakai 3 buah, ya. Nanti gue campurin gue campur aduk dengan air mungkin ya. Terus ada garam untuk agar ada asin-asinnya sedikit ya, cuma dikit aja pakainya. Terus ada gula juga ya, dan ada daun pandan. Daun pandan ini nanti gua campurin di santan dan di gula Jawanya. Kalian lihat aja nanti pengaplikasiannya seperti apa. Bahan-bahan ini untuk membuat kolak ubi dan pisang. Oke, nggak pakai nunggu lama sobat Lapers, kita akan langsung saja melihat proses penyajian. Bukan penyajian. Proses pembuatan kolak ubi dan pisang ini. Oke, see you. Oke guys, ini kita langsung saja masuk ke pertama, ngerebus gula merah atau gula Jawanya ini tuh. Ya. Gula merah atau gula Jawanya ini, gula Jawa lah kita nyebutnya. Gula Jawanya ini dicampur air ya. 4 gelas. Nih gelasnya kayak gini nih. 4 gelas air dimasukin ke dalam panci atau wajan ini, terus dimasukin gula yang tadi setengah kilo ya, setengah kilo, gulanya seperempat 250 gram, dan ini ubinya setengah kilo kita rebus sampai dengan air. Ubinya ini kita rebus dengan airnya itu sampai menutupi seluruh bagian ubinya. Kita nyalain kompor habis itu. Oke, kita tunggu aja proses masak gula Jawa dan ubinya sampai matang dulu ya guys. Wangi-wangi mau buka puasa guys. Harum sekali. Ini udah mendidih guys ya. Kita matiin kompornya. Habis itu kita diemin dulu, ya kan? Nanti gula merahnya ini kita diemin sampai adem, terus kita saring. Takut ada kotor-kotorannya kan, gula merah ini kita saring pakai saringan lah, ya kan? Sementara di sini kita bakal masak santannya. Santan karanya bakal kita masak. Oke. Untuk masak santan, kita masukin air dulu, air putih ya. Kita campur dengan santannya guys. Air putihnya sebanyak 2 gelas, gelas yang tadi gua kasih tahu ya. Santannya kita masukin. Santannya
kita pakai 3. Setelah itu kita masukin gula guys. Nih gula ini jangan sampai ketinggalan nih gula di santan ya, segini aja. Ntar tinggal dirasain sih. Sorry guys, ini garam. Terus gula pasir. Nanti tinggal kalian rasain aja. Kalau kurang manis atau kurang asin tinggal kalian tambahin. Sampai mendidih ya guys. Dan proses ini kalau bisa diaduk-aduk, nantinya takutnya gue sih diajarin sama nyokap gue ini guys, harus diaduk-aduk. Entah mengapa kalau nggak diaduk. Terus selanjutnya kita masukin daun pandan agar wangi. Sambil menunggu ubinya matang, kita tadi sudah sekalian masak gula merahnya, terus sekarang masak santannya. Nah, ubinya emang kira-kira membutuhkan waktu 30 menit lah guys untuk matang ubinya kita masak. Pakai daun pandannya sebanyak 2 lembar untuk santan, untuk proses pemasakan santan ini. Dan selanjutnya ubinya ini, gimana cara mengetahui ubi itu udah matang atau belum guys? Tinggal kita pencet aja. Nih, kita pakai garpu atau pakai sendok. Kalau dipotong-potong gini gampang, berarti udah matang. Dan kita akan matikan kompornya. Tuh, udah matang guys, nggak keras. Sip, gitu kan. Kita matikan, tinggal kita saring, kita bentuk ubinya nanti. Oke, ini gula jawanya yang kita udah saring guys. Ini gula jawanya kita udah saring biar nggak ada kotor-kotorannya, bersih. Dan ini ubinya yang udah kita rebus selama kurang lebih 30 menit. Terus kita pencet-pencet gini buat nantinya kita bentuk. Oke guys, ini udah halus, udah kita pencet-pencet deh sampai halus ya kan. Ubinya ini udah kita pencet-pencet sampai halus. Terus kita masukin sagunya guys. Sagunya ini kita campur ke ubi. Sagu sebanyak 250 gram ini kita campurin dalam ubi.
guys. Oke, kalau udah kita aduk-aduk ubinya dengan sagu guys, terus udah rata, udah agak keras ubinya, ini kan keras nih tuh, keras, agak keras dia udah dicampur sagu, terus kita bulat-bulat, buat bulat-bulat seperti ini guys. Kan kita mau buat kolak biji salak, oke guys? Bulat-bulat, bulat-bulat. Jangan besar-besar, jangan besar-besar tuh guys. Begini guys penampakan ubi yang sudah dibalurin sagu, terus kita pulung-pulung, kita jadi bulat seperti ini ya. Ini bakal kita jadikan kolak biji salak namanya guys. Dan selanjutnya gua ada pisang. Ini pisang 10 biji, 10 buah pisang gua potong-potong untuk gua jadi satu, jadi kolak biji salak dan kolak pisang ya guys. Selanjutnya gue masukin lagi, gue harus masak lagi. Ini kan harus dimasak lagi ubinya ini. Gula merahnya yang tadi sudah disaring kita masukin lagi ke sini, ke dalam panci. Berikut dengan biji salak yang sudah kita buat bulat-bulat seperti ini. Selanjutnya pisangnya kita masukin juga ke dalam gula merah yang kita sedang masak. Daun pandan kita masukin juga. Oke guys, selanjutnya kita akan terakhir masukin garam sedikit aja agar rasanya ini balance. Sedikit lagi akan matang guys. Kolak biji salak. Dan finally kolak biji salaknya sudah matang. Kita akan sajikan buat sobat lapar semua. Kita akan cobain rasanya seperti apa. Oke, ini santannya, ini kolak biji salaknya kita akan cobain di ruang tamu guys. Dan ini adalah hasil masak kita sore hari ini guys. Sobat lapers udah gak sabar buat nyobain kolak biji salak ini yang ala kadarnya, karena gue yakin ini sagunya gue naruhnya kurang banyak takarannya, tapi no problem. Gue tetap bakal nyajin untuk kalian semua rasanya seperti apa. Kalian pun juga tadi udah ngeliat prosesnya kan. Yuk langsung aja sobat lapar, kita langsung cobain. Ini santannya, ini kolak biji salaknya gue bakal taruh ke sini santannya. Oke, kita aduk. Langsung aja kita cobain guys, rasanya seperti apa kolak biji salak buatan The Lapers ini.
sangat balance, rasanya sangat balance. Ada garam yang dituangkan sedikit demi sedikit gitu ya ke dalam proses pemasakan biji salak ini tadi. Jadi rasanya sangat balance. Buat sobat lapers yang ingin membuat kolak biji salak ini, nanti gue bakal kasih komposisinya di awal video. Jadi tenang-tenang saja ya. Sementara gue bakal ngabisin kolak ini, gue selalu ngingetin sama kalian semua, jangan lupa like, comment, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar channel The Lapers ini cepat berkembang dan gue bakal buat konten-konten berikutnya ya. Mungkin gue bakal ada konten review makanan di pinggir jalan, makanan daerah. Gue mungkin akan buat konten seperti itu. Sekian dari The Lapers, salam nyam 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 nyam.